Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu matan akidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan beliau, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Maknanya, la tablughul awham, Allah itu tidak bisa dijangkau dengan persangkaan, yaitu Allah tidak bisa dijangkau oleh al-awham. Al-awham maknanya adalah zon. Dalam bahasa Arab dikatakan tawahamtu syai'a, yaitu zonantuhu. Jadi al-waham maksudnya adalah zon. Al-waham sama dengan al-zon, sama dengan persangkaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh persangkaan-persangkaan. Ini di mana Al-Imam Tahawi berbicara tentang sifat-sifat Allah. Bahwasanya kaifiyah bagaimana sifat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh persangkaan, dugaan-dugaan. Wala tudrikuhul afham, dan tidak bisa diliputi oleh akal pikiran atau nalar. Dalam bahasa Arab disebut fahimtu syai' ay alimtuhu. Fahimtu syai' alimtuhu. Jadi al-faham sama dengan al-ilm, ya. Maksudnya tidak bisa dipahami, tidak bisa ditangkap oleh akal. Allah berfirman, ya, wala yuhituna bihi ilma. Bahwasanya mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka. Jadi maksud dari perkataan At-Tahawi, la tublughuhul awham, yaitu dugaan-dugaan tentang sifat Allah tidak akan bisa sampai pada hakikatnya. Demikian juga wala tudrikul afham, bahwasanya akal memang mengetahui adanya Tuhan, mengetahui sifat-sifat, tapi secara global. Adapun hakikatnya secara detail, akal enggak bakalan sampai. Adapun dalil akan hal ini, tidak mampuan akal atau persangkaan tentang bagaimana sifat Allah, di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sehingga apapun yang kita renungkan tentang kaifiyat sifat Allah, bagaimana sifat Allah, pasti keliru. Pasti apa? Keliru. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar melihat pun tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kita bisa memahami secara global, mendengar, melihat, kita ngerti. Tapi bagaimananya secara detail Allah mendengar, Allah melihat, kita enggak bakalan bisa memahami. Mau kita bayangkan pun tidak bisa. Tapi kita bisa memahami secara global. Maka di sinilah At-Tahawi mengatakan wala tudrikuhu al-afham. Idrak itu menguasai. Akal tidak bisa meliputi. Bisa memahami tapi tidak bisa meliputi. Akal bisa memahami. Apa itu mendengar melihat? Tahu, kita paham. Tapi bagaimananya Allah melihat, bagaimana mendengar, enggak bakalan kita bisa tahu. Tapi kita ngerti makna mendengar dan melihat. Kemudian juga dalam surat Thaha Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Manusia ilmunya sangat terbatas. Manusia ilmunya sangat terbatas untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan jelaskan ketidakmampuan atau ketidaktahuan kita terhadap Allah dari beberapa sisi. Kita tidak tahu Allah dari beberapa sisi. Ada 3 sisi. Yang pertama, kita tidak tahu semua sifat-sifat Allah. Yang kita ketahui dari sifat-sifat Allah hanyalah sedikit daripada yang tidak kita ketahui. Allah menyebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW sebutkan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis Nabi.
Itu pun sedikit dibandingkan yang tidak kita ketahui. Masih banyak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang Allah tidak kabarkan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu, nalar kita tidak bakalan sampai. Maka Allah sampaikan sebagian sifat-sifatnya, sebagian nama-namanya yang di mana nalar kita masih bisa menangkap secara global. Dan masih ada nama-nama yang lain, sifat-sifat yang lain masih terlalu banyak yang akal kita enggak bisa sampai sama sekali, maka tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada kita, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak mengetahui seluruh sifat-sifat Allah. Padahal dialah yang berkata, "Ana a'lamukum billah wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling ngerti tentang Allah daripada kalian, dan aku adalah orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah. Itu pun pengetahuan Nabi tentang Allah terbatas. Dalil akan hal ini, saya sebutkan 3 dalil di situ, lihat. Ya. 1, 2, 3. Dalil yang pertama, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kisah syafaat. Ketika pada hari kiamat kelak, orang-orang pada dalam kondisi payah, matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, mereka menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Namun Allah Subhanahu wa taala belum datang-datang, sehingga mereka dalam kondisi kepayahan. Maka berangkatlah mereka menuju kepada para nabi, di antaranya para ulul azmi minar rusul, rasul-rasul ulul azmi, untuk minta memberi syafaat agar Allah segera datang mulai persidangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata, "Ama tara ma nahnu fih?" Ya. "Ala tara ma balagha bina isfa' lana inda rabbik." Wahai Adam, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami, bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan, keringat bercucuran, matahari jarak 1 mil. Mintalah, berilah syafaat bagi kami di sisi Allah, itu agar Allah segera datang memulai persidangan. Ketika itu Nabi Adam tidak berani. Dia mengatakan, "Inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku hari ini sedang murka. Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan Allah tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sungguhnya Allah telah merangkul untuk mendekati suatu pohon dan aku mendekati. Kata Adam alaihissalam, "Nafsi, nafsi." Jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Jiwaku juga butuh syafaat. "Idhabu ila ghairi." Pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kepada Nabi Nuh. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga minta uzur, menyebutkan kesalahan-kesalahan Nabi Ibrahim. Karena hari sangat dahsyat. Siapa yang berani minta syafaat agar Allah segera datang mulai persidangan? Sementara menunggu tidak selesai. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di hari yang di mana sehari seperti 50.000 tahun, dalam kondisi matahari jarak 1 mil. Akhirnya mereka pergi Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam kemudian minta uzur, tidak bisa. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga minta uzur, tidak bisa. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam juga minta uzur, tidak bisa memberi syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga minta uzur, tidak bisa beri syafaat. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ana laha," saya yang akan kasih syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian-pujian yang Nabi belum bisa sekarang. Datanglah riwayat beberapa hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari, dan juga hadis Anas bin Malik, ya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, beliau berkata, "Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni." Maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepada aku ketika itu. Aku belum tahu sekarang. Aku tidak bisa muji Allah sekarang dengan pujian tersebut. Allah baru ajarkan ketika itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, "Fayulhimanillahu minas tsana' wal hamdi." Maka Allah ilhamkan kepada aku bagaimana cara memuji dan bagaimana cara menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, "Fa ahmadu rabbi bimahamida ya allamaniha." Maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepada aku. Dan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat jelas, kata Nabi, "Fa ahmadu bimahamida la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni hillahu." Kata Nabi SAW menceritakan tentang kejadian yang dahsyat tersebut. Maka ketika itu pun aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku belum bisa sekarang. Ya, aku sekarang disuruh muji dengan pujian tersebut, Nabi enggak bisa.
Nanti di sana Allah ilhamkan kepada aku sehingga aku muji Allah dengan pujian-pujian baru. Baik, Nabi muji Allah dengan apa? Nabi muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Faham? Nabi memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita memuji Allah dengan apa? Memuji nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berarti ada nama-nama dan sifat-sifat yang belum diketahui oleh Nabi sekarang, iya atau tidak? Nabi baru tahu nanti kapan? Ketika hari kiamat. Karena Nabi bilang la aqdiru alaihil an. Aku sekarang belum tahu cara memuji Allah dengan pujian tersebut. Nanti Allah ilhamkan, Allah ajarkan aku ketika di hari kiamat tersebut. Ini dalil bahwasanya masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi saja tidak tahu. Ini dalil pertama bahwasanya masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi juga tidak tahu. Yang dalil kedua, di antara doa Nabi ketika beliau tahajud atau ketika beliau witir, beliau berdoa ya di akhir doanya ya, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini kita sering dengar kalau di bulan Ramadan imam sering baca doa ini ya. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la nuhsi thana'an 'alaik. Ini sering dibaca oleh imam-imam. Ya. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu ya, daripada kemarahan-Mu, dan aku berlindung dari ampunan-Mu ya, daripada kemurkaan-Mu. Kami tidak bisa memuji kepada Engkau dengan pujian yang seharusnya. La nuhsi thana'an 'alaik. Kami tidak bisa meliputi seluruh pujian untuk-Mu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang bisa memuji dirimu dengan sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Saya ulangi, Nabi berkata, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa memuji Engkau ya Allah dengan pujian yang meliputi segala pujian. Aku tidak mampu. Kenapa? Ilmu Nabi terbatas. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang bisa muji Engkau adalah dirimu sendiri. Engkau sebagaimana kau puji dirimu sendiri. Ini dalil Nabi SAW tidak mengetahui seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi Nabi SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah. Seandainya Nabi pernah melihat Allah, tentu akan ada pujian-pujian lain yang akan muncul dari Nabi SAW. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sudah naik ke Sidratul Muntaha, sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi tidak melihat. Makanya para sahabat khilaf, apakah Nabi melihat Allah atau tidak ketika itu? Kenapa saking dekatnya? Nabi ditanya dalam satu hadis, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasulullah ketika Mi'raj? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Jadi Nabi tidak bisa melihat Allah. Intinya pengetahuan Nabi tentang Allah pun terbatas. Masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi tidak tahu. Sehingga Nabi tidak bisa memuji Allah dengan sebagaimana pujian yang lengkap, tidak bisa. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa menyanjungmu dengan seluruh sanjungan. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau yang lebih tahu tentang dirimu ya Allah. Agar kita tahu bahwasanya Tuhan kita ini maha segalanya, di luar daripada jangkauan kita. Sangat indah, maha luar biasa, maha dahsyat, semuanya ada pada Tuhan kita. Demikian dalam hadis tentang penghilang kesedihan ya. Hadis panjang, kalau orang sedih maka kita dianjurkan untuk baca doa tersebut ya. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba ghammi. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang sedih kemudian membaca doa ini. Ini doa luar biasa. Doa penghilang kesedihan. Antum sering sedih atau tidak? Atau jarang? Siapa yang sedih baca doa ini, sedihnya hilang. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sungguhnya aku adalah apa? Hambamu. Ibnu abdik, aku adalah anak dari hambamu. Itu bapakku juga hambamu ya Allah. Ibnu amatik, aku adalah putra dari ibuku yang ibuku juga hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Itu engkau yang ngatur urusanku semuanya. Madhin fiyya hukmuk, bahwasanya hukummu pasti berlaku padaku. Aku enggak bisa keluar dari keputusanmu. Enggak bisa. Semua yang berlaku padaku adalah dari hukummu.
Adlun fiyya qada'uk, dan semua yang menimpaku adalah keadilan darimu. Kau tidak zalim sama sekali, subhanallah. Ya, orang terkena kesedihan kadang-kadang mikir macam-macam tentang Allah. Maka dia ucapkan doa tersebut. Madhin fiyya hukmuk, aku hanyalah hambamu ya Allah. Jangankan aku, bapakku, ibuku juga hambamu. Kami semua di bawah naunganmu. Semua hukummu pasti berlaku kepadaku dan keputusanmu pasti adil padaku. As'aluka bikulli ismin halak. Aku mohon kepada engkau dengan nama seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut kau namakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan, yang kau turunkan di dalam Al-Qur'anmu. Anzaltahu fi kitabik. Au alamtahu ahdan min khalqik, atau kau ajarkan kepada hambamu, yaitu kepada para nabi, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan ada nama-namamu yang kau simpan di ilmu gaibmu. Malaikat tidak tahu, nabi pun tidak tahu. Berarti di sini Nabi menyebutkan nama Allah ada 3 model. Yang pertama Allah turunkan dalam kitabnya, itu dalam Al-Quran. Nama-nama Allah banyak, Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Yang kedua, aw alam tahu ahadan min khalqik, itu nama-nama Allah yang kau ajarkan kepada hambamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Nabi sebelumnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, karena zaman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada model ketiga, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan ada nama-namamu yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Tidak ada nabi yang tahu, tidak ada malaikat yang tahu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku bertawasul dengan itu semua, dengan nama-namamu semuanya, baik nama-nama yang kau turunkan di Al-Quran, baik nama-nama yang kau ajarkan kepada Nabi, baik nama-nama yang kau sembunyikan. Aku bertawasul dengan nama-nama tersebut. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau menjadikan Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan sebagai cahaya bagi dadaku. Wa jala huzni, dan agar menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba ghammi, agar menghilangkan, menyernakan gundah gulanaku. Siapa yang baca doa tersebut, insyaallah dia hilang kesedihan. Jangan lupa hafal doa tersebut. Udah hafal belum? Belum ya? Berarti jarang sedih ya, masyaallah. Kalau jomblo jarang sedih, nanti kalau udah nikah mungkin banyak sedih. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara nama-nama Allah ada yang disembunyikan ya. Jadi oke. Oh, oke. Tes. Jadi Nabi SAW sebutkan ya, nama-nama ya yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Jadi malaikat tidak tahu, kemudian nabi-nabi juga tidak ada yang tahu. Nah, nama-nama Allah pasti mencakup sifat. Setiap nama
Kita tahu sifat-sifat Allah tersebut. Allah Maha Hidup, Allah Maha Iman. Tapi itu pun kita tidak tahu kaifiatnya, kita hanya tahu maknanya. Perhatikan, ini sisi kedua. Sisi kedua, ketidaktahuan kita tentang Allah. Sifat-sifat yang Allah kabarkan kepada kita pun kita hanya tahu secara makna. Bagaimana kita tidak tahu. Contoh Allah kabarkan Allah punya wajah, kita enggak tahu gimana wajah Allah. Contoh Allah kabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, kita enggak tahu bagaimana istiwanya Allah, enggak tahu. Allah kabarkan Allah mendengar dan melihat. Bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara melihat, kita enggak tahu. Tapi kita ngerti Allah mendengar, Allah melihat, Allah beristiwa di atas arsy, Allah punya wajah, kita ngerti. Tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Ini sisi kedua. Sisi kedua yang menunjukkan bahwasanya ilmu kita tentang Allah sangat minim. Sifat-sifat sedikit yang Allah kabarkan kepada kita pun, itu pun kita hanya tahu makna global, asal makna, bukan mengetahui kaifiatnya. Faham? Antum mengaji Tahawi harus seger ya, kalau ngantuk jangan. Kalau ngantuk butuh. Paham tidak? Paham. Yang ketiga, makna yang kita ketahui pun tentang misalnya makna melihat, kita hanya mengetahui asal makna, bukan seluruh makna. Melihat kita hanya tahu makna global, tapi makna tentang melihat Allah secara detail, secara dalam, akal kita tidak sampai. Dari sinilah tiga perkara ini kita tahu memang kita ini tidak bakalan bisa mengetahui sifat-sifat Allah dengan persangkaan-persangkaan, dan juga tidak mengetahui dengan pikiran-pikiran karena kita tidak sampai. Kita hanya bisa mengetahui secara asal makna, secara global. Kita ngerti melihat, mendengar, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Kita ngerti makna-makna terus secara global. Bagaimananya detailnya kita tidak tahu. Inilah tiga sisi ketidaktahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiga sisi tersebut. Sampai di sini paham? Nomor tiga, kita hanya ngerti asal makna. Asal makna, seperti rahmat. Allah rahmat kepada hambanya. Rahmat kita ngerti, sayang. Tapi rahmatnya Allah seperti apa, kita hanya paham asal maknanya saja. Detailnya seluas apa rahmat Allah kita enggak paham. Kemampuan kita terbatas, paham? Seperti itu. Kita ngerti. Kalau manusia kita ngerti betul, bukan cuma asal makna. Melihat manusia kita ngerti, manusia itu melihatnya begini, keterbatasan sampai sini, dia hanya bisa melihat begini, melihat dengan mata, melihat dengan, kita ngerti betul kalau manusia. Karena kita tahu siapa manusia, paham? Tapi kalau Allah kita ngerti, Allah melihatnya bagaimana kita nggak tahu. Sama Allah sayang manusia, kita tahulah manusia sayangnya seperti apa. Allah kita ngerti Allah Maha Rahmat, tapi Maha Rahmatnya seperti apa kita hanya bisa gambaran global. Tidak mungkin kita meliputi seluruhnya. Paham? Dari situ kita tahu bahwasanya pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah sangat terbatas. Sedangkan makna saja kita memahami hanya sekedar asal makna global, bagaimana lagi dengan kaifiatnya kita enggak bakalan mampu. Baik. Kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Silakan. Kurang kedengaran. Ya. Nah. Simik ya. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasan yang cukup menarik tadi saya mengikuti dari ini. Sebelumnya tidak menarik ya? Nggak apa, bercanda terus. Sebelumnya juga saya udah melihat konten YouTube-nya Ustadz Firanda terkait pembahasan akidah Asy'ariyah yang sifat 20 itu. Tapi saya masih kurang paham Ustadz. Pelan-pelan aja, ikut apa? Saya masih sedikit kurang paham. Jadi terkait ini gimana? Yang saya mau tanya begini. Apakah memang sifat Allah itu benar-benar tidak terbatas atau memang sifat 20 itu adalah pembatasan tanpa dasar? Itu pertanyaan saya. Oh, itu nanti pembahasannya panjang nanti. Belum. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Baik, intinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sangat banyak. Kaidah kita sederhana, setiap nama mengandung sifat. Tidaklah Allah dikatakan alim kecuali karena punya sifat ilmu. Sementara Nabi bilang
Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan seluruh nama-namamu, nama-nama yang Kau turunkan di Al-Quran, nama-nama yang Kau ajarkan kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain, yang Kau ajarkan kepada malaikat, dan nama-nama yang Kau sembunyikan. Perkataan Nabi, ada nama-nama yang Kau sembunyikan, berarti ada sifat-sifat yang kita tidak tahu. Paham? Sederhana, mengerti tidak? Ngerti. Rasulullah sendiri berkata, la uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa memujimu dengan pujian yang seharusnya, enggak bisa. Kenapa Nabi tidak bisa? Karena masih banyak nama-nama dan sifat-sifat yang Nabi tidak tahu. Nabi yang bilang, nanti pada hari kiamat aku akan puji Allah supaya Allah segera datang mulai persidangan dengan pujian-pujian yang saya belum bisa sekarang. Belum dikasih ilmunya oleh Allah. Bimahabid, tapi nanti pada hari tersebut Allah akan ajarkan kepadaku. Allamaniha, Allah ajarkan kepadaku. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya, kenapa akal kita tidak mampu untuk merenungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kaifiatnya kenapa? Di sini saya sebutkan beberapa perkataan ulama seperti perkataan Imam Syafi'i dan perkataan Imam Malik. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Sungguhnya akal itu punya keterbatasan yang berhenti pada keterbatasan tersebut. Akal itu indera, dia punya kemampuan, ada ujungnya. Lebih dari itu dia enggak mampu. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi, sebagaimana mata ini punya keterbatasan tidak bisa melewatinya. Manusia ini bisa melihat enggak? Bisa, tapi dia punya keterbatasan. Contoh, terlalu kecil dia enggak bisa lihat. Contoh, di balik tembok dia enggak bisa lihat. Contoh, kalau gelap enggak ada cahaya dia enggak bisa lihat. Contoh, apalagi terlalu jauh dia enggak bisa lihat. Jarak pandang sekian-sekian menunjukkan bahwasanya mata ini punya keterbatasan. Terlalu kecil dia enggak bisa lihat. Tidak di depan dia, di belakang dia enggak bisa lihat. Di balik tembok dia enggak bisa lihat. Gelap dia enggak bisa lihat. Terlalu jauh dia enggak bisa lihat. Ya. Dan banyak yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nanti pada hari kiamat mata dijadikan kuat. Kata Allah, fa basarukal yauma hadid. Ketika kau meninggal, matamu akan menjadi tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat jin, bisa lihat setan, bisa lihat malaikat mungkar nakir. Nanti kalau sudah mati. Kalau sekarang mata masih terbatas. Corona enggak kelihatan. Jin enggak kelihatan. Semalam jin datang goda, kita pun enggak lihat. Enggak kelihatan. Malaikat nyatat perkataan kita, kita enggak pernah malaikat nyatat. Padahal ada malaikat nyatat. Kenapa? Mata kita terbatas. Nah, sebagaimana indera penglihatanmu terbatas, demikian juga akalmu juga punya keterbatasan. Dan ini sangat logis, nanti akan saya jelaskan. Perkataan Imam Syafi'i semisal pernah diucapkan oleh Imam Malik sebelumnya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ketika datang seseorang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Allah beristiwa di atas arsy. Kaifastawa? Bagaimana cara beristiwa Allah? Maka Imam Malik pun terdiam. Ini pertanyaan menakjubkan, mengerikan, bertanya tentang bagaimananya Allah. Sementara kita tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana tahu sifatnya, enggak mungkin. Maka Imam Malik berkeringat, kemudian dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Di atas istiwa artinya kita ngerti, di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya tidak bisa dipikirkan. Ghairu ma'qul, tidak bisa dipikirkan. Wal imanu bihi wajib. Beriman dalam Al-Qur'an Allah beristiwa di atas arsy wajib kita imani. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Kemudian dia berkata, akhriju hadzal mubtadi'. Keluarkan ahlul bid'ah dari majelisku, diusir. Tapi perkataan Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana sifat Allah, Imam Malik berkata, wal istiwa'u ghairu ma'qul. Adapun istiwa majhul, itu tidak bisa dipikirkan. Demikian juga perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, tafakkaru fi kulli syai' wa la tufakkiru fillah. Silakan kalian renungkan segala perkara tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Dalam riwayat fi dzatillah. Jangan pernah mikir bagaimana zat Allah. Pikirkan tentang karunia Allah, tentang ciptaan Allah, tapi jangan pikir tentang zat Allah. Demikian dalam hadis Ibnu Abbas, kata Nabi, hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fillah. Ya, kata Nabi SAW, ya,
Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Nikmat-nikmat Allah pikirkan, tetapi zat Allah jangan dipikirkan. Hal ini kenapa? Perhatikan situ saya tulis ya. Logika kita berfikir, akal itu pekerjaannya gimana sih? Akal itu apa? Akal itu kerjaannya adalah dengan analogi, dengan mengkiaskan, dengan analogi. Analogi apa? Mengolah database yang ada pada dirinya. Akal ini punya database. Database akal dapat dari mana? Yang dia lihat, yang dia dengar. Itu database yang masuk pada dirinya. Ketika ada database, dia kelola. Kalau dia memikirkan sesuatu yang tidak ada datanya, dia enggak mampu. Kalau dia memikirkan sesuatu yang tidak ada datanya, tidak mampu. Saya kasih contoh sederhana, saya pernah sampaikan hal ini. Misalnya ada seorang, dia sejak lahir buta, dia tidak pernah melihat. Tahu-tahu di umur 15 tahun Allah buat dia bisa melihat 1 detik aja. Dia bisa melihat 1 detik. Ketika dia bisa melihat, yang dia lihat cuma ayam jago. Terus dia buta lagi. Berarti database yang masuk data apa? Ayam jago. Adakah data yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Dia cuma data ayam jago. Dia buta lagi sehingga data yang dia punya untuk dikelola oleh otaknya, datanya cuma ayam jago. Maka ketika ditanyakan kepada dia, tahukah kamu tentang gajah? Dia apa yang dia kelola datanya? Ayam jago. Dia bilang gajah itu dibanding ayam jago bagaimana? Maka dikatakan gajah itu seperti ayam jago, cuma besar, cuma gembrot, cuma tapi yang dia jadi patokan apa? Ayam jago. Kalau ditanya, tahukah kamu apa itu matahari? Dia enggak pernah lihat. Matahari itu bagaimana dibanding ayam jago? Dia enggak bisa bayangkan yang lain. Karena dia tidak punya data. Gimana yang membayangkan? Data dia enggak ada. Akal itu kan khayalan. Khayalan itu di atas data. Kalau data enggak ada, enggak bisa. Sampai dibilang sama dia, tahu enggak kamu cewek? Dia bingung. Cewek itu bagaimana dibanding ayam jago? Karena data dia adalah ayam jago. Dan seperti ini pernah menimpa sebagian ulama, bisa diceritakan. Ada sebagian ulama, mereka mendapati lampu pelita di zaman mereka, kemudian mereka buta. Buta, kemudian berjalan dengan waktu, mulailah masuk ini, masuk macam-macam, masuk listrik, ada mobil dengan lampunya. Ketika dia tanya lampu mobil bagaimana, maka ada yang bisa jelaskan lampu mobil itu seperti lampu pelita, cuma begini, cuma begini, cuma begini. Intinya dia punya database tentang apa lampu, faham? Maka saya ingin coba database antum. Coba sekarang perhatikan sini. Contoh-contoh yang akal tidak mampu untuk memikirkannya. Yang pertama, saya suruh pikir tentang ruh. Bisakah anda mikir tentang ruh? Kenapa enggak bisa? Database enggak ada. Database ada atau tidak? Enggak ada. Allah berfirman, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ruh ini enggak bisa kita bayangkan. Kita tahu dia ada dalam tubuh. Kita tahu kalau orang mati ruhnya lepas dari badannya. Tapi tidak ada yang semisal ruh yang pernah kita lihat. Sehingga data kita enggak ada. Disuruh bayangkan tentang ruh, otak kita enggak sampai. Bayangin seperti enggak bisa, pasti salah. Karena enggak ada yang semisalnya yang pernah kita lihat. Makanya kalau saya sering sampaikan, kalau ada 1000 profesor berkumpul suruh menjelaskan tentang ruh, akan ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena semua profesor tersebut tidak punya database. Paham? Paham tidak? Paham. Baik. Saya suruh merenungkan tentang hakikat jin. Coba antum bisa bayangkan enggak? Antum enggak bakalan bisa. Database yang ada dalam diri antum adalah mak lampir. Itu yang antum bayangkan, mak lampir, Nyi Blorong, apa lagi? Sama? Sundel bolong sama Mbak Yul dan Doyul Mbak Yul. Itu aja. Suruh bayangkan ini pasti ke situ. Antum enggak punya database lain. Sehingga otak itu kan hanya bisa menghayal data yang ada. Sehingga kita disuruh bayar jin, wah ini database, oh jin begini-gini. Paling mantap si manis jembatan Ancol itu paling mantap database yang ada itu. Yang pernah kita bayangkan tadi semua database salah semua. Aslinya jin mungkin enggak ada yang tahu. Jin yang ada dia tasyakkal, dia menjelma. Itu kita mungkin sering lihat. Jin jadi hewan, jin jadi perempuan, jin. Dulu ada kisah di satu kota waktu teman-teman kuliah. Ada
kos-kosan murah. Nggak ada yang berani ngekos di situ. Kenapa? Setiap malam ada cewek mandi di tengah. Akhirnya sebagian teman nekat kos di situ. Cuek aja. Jinnya menjelma menjadi seorang wanita yang sedang mandi di tengah malam. Kalau kuat ya cuek aja. Tapi intinya bentuk aslinya kita nggak tahu. Dia sedang menjelma. Maka otak kita kalau suruh bahas mikir tentang jin nggak bakalan mampu. Contoh lagi, saya suruh antum menghayal tentang jantung malaikat. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Saba ayat 23, malaikat punya jantung. Kata Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Dan ketika dicabut rasa takut dari kolbu malaikat, jantung malaikat, akhirnya mereka hilang rasa takut. Kemudian mereka bertanya kepada Allah, kepada di antara mereka apa yang sedang difirmankan oleh Allah. Nah, kalau saya suruh antum membayangkan tentang jantung malaikat, database antum apa? Jantung manusia, jantung kodok, jantung ikan, jantung pisang. Nggak bisa. Bayangan antum malaikat. Kalau jantung kita ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada air ini, air darah naik, darah turun, ada katupnya, ada dek 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 dek. Malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat tidak makan dan tidak minum, pasti tidak ada kolesterolnya. Dia tidak makan, tidak minum. Suruh bayangin, nggak mampu antum bayangin, nggak mampu. Tapi dia punya jantung kata Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana jantungnya? Nggak mungkin bisa mikir. Kenapa nggak mungkin bisa mikir? Antum tidak punya data. Base sederhana aja. Karena kemampuan otak dibangun di atas database. Demikian juga terlalu banyak nikmat surga yang tidak bisa antum sebutkan, tidak antum bisa bayangkan. Rasulullah telah sebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadiyas shalihin. Aku siapkan di surga bagi hamba-hambaku yang saleh. Kenikmatan mala ainun ra'at, kenikmatan yang mata mereka tidak pernah lihat di dunia. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang telinga mereka enggak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Luar biasa. Ada suara-suara indah nanti di surga yang kita tidak pernah dengar di dunia. Ada nikmat-nikmat di surga yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Jangankan dilihat, jangankan didengar, terbetik aja tidak pernah. Makanya kalau disuruh bayangkan nikmat surga pasti keliru. Karena kata Nabi tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Contoh ketika Nabi sebutkan tentang bidadari, ka'annahunnal yaqutu wal marjan dalam Al-Qur'an. Ya. Fihinna qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di surga ada bidadari-bidadari yang selalu tundukkan pandangan, tidak pernah melihat kecuali suaminya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Sifat mereka ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu seperti al-yakut, seperti permata yang bening, dan al-marjan seperti mutiara yang putih. Gimana gabungin ada cewek bening dan putih? Susah kan? Kalau bening-bening, kalau putih-putih. Ini putih dan bening susah. Makanya Rasulullah sebutkan sifat bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati bidadari itu adalah cermin bagi suaminya. Artinya kalau antum masuk surga, antum ketemu cewek di bidadari, cewek di surga, wajah antum di situ dalam hatinya, benar-benar cermin. Ini gimana badannya? Bisa antum bayangkan? Antum bayangin robot kalian. Nabi juga sebutkan tentang bidadari, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Kata Nabi terlihat sumsum tulang betisnya, sumsum tulangnya di balik daging betisnya karena saking cantiknya. Ini sudah kita nggak bisa bayangkan. Ada perempuan sangat cantik, saking beningnya sampai sumsumnya di balik tulang, dalam tulang kelihatan. Jadi betisnya, dagingnya tembus pandang, tulangnya tembus pandang, kelihatan apa? Sumsumnya. Antum bayangin apa? Setan. Bayangin ada perempuan, perempuan sumsumnya kelihatan, tulangnya kelihatan. Siapa yang mau nikah sama perempuan kayak gitu? Tapi Nabi mengatakan minal husni, saking apa cantiknya. Maka maksud saya, kalau kita disuruh mikir tentang nikmat surga, kita enggak mampu. Kenapa tidak mampu? Jawabannya karena tidak punya database. Data enggak punya. Untuk dikelola enggak ada. Gimana mau? Ibarat kalau tadi saya mau apa namanya? Tadi ada kartu e-tol yang mau saya periksa. Saya periksa pakai
aplikasi, nggak kebaca. Nggak kebaca. Karena data untuk baca ini nggak ada. Gimana saya mau baca? Paham? Nggak bisa. Harus ada satu file yang dimasukkan untuk bisa baca itu. Kira-kira begitu. Kita ini mau disuruh bayangin sesuatu, kalau nggak ada datanya gimana mau bayangin? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saya bilang kalau kita disuruh bayangkan tentang tampannya Nabi Yusuf, kita nggak bakalan mampu. Otak kita nggak mampu. Perempuan suruh bayangkan tampannya Nabi Yusuf, nggak mampu. Yang begitu tampannya sampai mereka motong-motong tangan mereka, mereka nggak sadar. Nggak bisa. Bayangin paling siapa yang mau dibayangin? Paling suaminya sendiri. Kalau tampan. Jadi ini mukaddimah yang sampaikan bahwasanya akal itu kemampuannya terbatas. Dari situ mustahil antum bisa bayangkan tentang sifat Allah. Karena syarat untuk bisa bayangkan tentang sifat Allah, antum harus tahu zat Allah. Kaidah mengatakan, kaidah al-kalam fi kaifiyatus sifat far'un anil kalam fi dzat, kaifiyatuz dzat. Pembahasan tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimananya zat. Bagaimananya zat. Kalau orang tanya sama antum misalnya, wahai fulan, tahu enggak kamu tangan jin? Kita jadi, kamu tahu enggak? Kabarkan kepadaku bagaimana zatnya. Kalau kau kasih tahu bagaimana zatnya, saya akan kasih tahu bagaimana sifat tangannya. Paham? Kalau kau tidak tahu zatnya, saya bagaimana bisa jelasin? Ya. Paham? Kita bilang di antara ciri air, mencari tempat yang lebih rendah, karena kita tahu zat air seperti apa. Kita tahu udara atau gas menempati ruang, kita tahu zat gas seperti apa, kita ngerti. Kalau tahu zat, kita tahu sifatnya seperti apa, kira-kira pun kita bisa ngerti. Kalau zatnya nggak tahu, selesai urusan. Kalau yang bertanya, kamu bilang Allah punya wajah, kita bilang iya, dalilnya banyak. Di antara puncak kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah sebut tentang wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan menetap kekal wajah Allah yang mulia. Taib. Bagaimana wajah Allah? Kita bilang bagaimana dulu zatnya. Karena pembahasan tentang bagaimana sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimana zat. Kalau bagaimananya zat kita tahu, kita bakalan tahu bagaimananya sifat. Kalau bagaimananya zat tidak tahu, tidak bakalan tahu bagaimananya apa? Sifat. Selesai. Taib. Sekarang saya sampaikan contoh terkait dalam Al-Quran, biar kita bisa bayangkan. Allah mengabarkan dalam Al-Quran istiwa. Istiwa Allah sebutkan dua model. Istiwanya Allah, yang kedua istiwanya makhluk. Kita masuk dulu istiwanya makhluk. Ya. Istiwanya makhluk dulu. Baik. Istiwanya makhluk ada 4 istiwa Allah sebutkan. Istiwa artinya di atas. Pertama, perhatikan. Istiwanya manusia di atas kapal. Istiwanya manusia di atas kapal dalam surat Al-Mu'minun ayat 28. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki." Jika engkau wahai Nuh dan pengikutmu sudah beristiwa di atas kapal. Antum bisa bayangkan enggak istiwanya Nabi Nuh di atas kapal? Bisa. Karena Nabi Nuh manusia seperti kita. Kapal kita pun tahu terbuat dari kayu. Sehingga untuk bayangin bisa. Manusia di atas kapal bisa saya bayangin. Kenapa manusianya saya tahu, kapalnya saya tahu. Kira-kiranya bagaimana? Kita ngerti. Tergantung kapalnya. Mungkin kapalnya begini, pokoknya kita bisa ngerti. Karena kita tahu tentang zat manusia dan juga zat kapal. Yang kedua contohnya, Allah sebutkan tentang istiwanya manusia di atas tunggangan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litastau ala zuhurihi." Agar kalian beristiwa di atas punggung tunggangan.
Bisa dibayangkan enggak? Manusia istiwanya bagaimananya dia di atas tunggangan. Bisa dibayangkan enggak? Bisa. Manusia kita paham, tunggangnya terserah, mau ontai kita tahu. Begini kalau di onta. Onta pasti begini, nanti kalau jalan pasti naik turun ya. Ya. Kalau kuda lain lagi, tapi kita bisa bayangkan, oh begini kuda, duduknya begini, onta duduknya begini, kita ngerti. Ya. Himar kita pun tahu, gajah kita pun tahu, di atas tunggangan mana kita bisa ngerti karena kita tahu manusianya, kita tahu tunggangannya sehingga membayangkan bagaimana di atasnya kita bisa paham. Ngerti atau tidak? Tapi yang ketiga Allah sebutkan tentang istiwanya kapal di atas gunung dalam surat Hud ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastawat 'alal judi", maka kapal Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Judi, bukit Judi. Hilaf di mana bukit tersebut. Tapi kapal Nabi Nuh beristiwa di atas apa? Bukit Judi. Bagaimananya kita bisa bayangkan, namanya gunung ya pasti batu atau tanah. Kapal ya nyandar di situ, kita ngerti lah, kita bisa bayangin. Meskipun kita nggak lihat zatnya, tapi bayangin bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Saya bisa bayangin. Bisa. Kalau kapal istiwa di atas rumah, kita bisa bayangin nggak? Bisa, seperti di Aceh. Ada kapal di atas apa? Rumah. Qadarullah saya ketemu pemilik rumah itu. Saya ke Aceh, dia, Ustaz itu rumah saya kata. Saya foto sama dia depan rumah tersebut. Jadi monumen sekarang. Jadi apa namanya? Tempat bersejarah. Ya. Bagaimana dia cerita istrinya selamat di situ dengan aturan, dengan apa namanya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dia cerita hari sebelumnya ada orang pinjam tangga, kemudian tangganya itu ditaruh di mana sehingga ketika tersebut ada kapal yang beristiwa di atas rumahnya. Kemudian ada tangga yang bisa dia naikin untuk naik ke atas kapal tersebut, akhirnya selamat. Ketika dia datang sudah dibilang sudah semua mati daerah situ. Dia pikir istrinya, anaknya semua sudah meninggal dunia. Ternyata Allah selamatkan. Tapi kalau dibilang kapal beristiwa di atas rumah, bisa bayangin enggak? Bisa. Saya sudah pernah lihat. Tapi yang terakhir yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, istiwa batang pohon di atas akarnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 29, fastawa ala suqih, maka batang pohon tegak di atas akarnya. Kita bisa bayangin, gampang. Ini semua karena makhluk. Manusia, kapal, ini semua makhluk, kita bisa bayangkan. Coba kita pindah ke istiwanya Allah. Allah sebutkan dalam 7 ayat. Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dalam ayat yang lain, tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Gimana bayangin? Enggak bisa. Untuk bisa membayangkan Allah beristiwa di atas arsy, kita harus tahu pertama Allah bagaimana. Allah bagaimana? Enggak tahu. Bagaimana kita bayangkan? Allah kita enggak tahu. Yang kedua kita harus tahu juga arsy seperti apa. Atasnya bagaimana? Kita enggak tahu. Kalau begitu kita enggak bakalan tahu. Maka benar perkataan Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa, maka dia pun marah. Dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita sudah ngerti maknanya, ala wartafa'a. Para salaf menyebutkan istiwa maknanya di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan bagaimananya tidak bisa dipikirkan kata Imam Malik. Kenapa? Database-mu enggak ada. Database-mu enggak ada. Oleh karena itu kalau ada informasi dari Allah, Allah begini-begini, terima aja. Yang penting kita paham maknanya. Jangan kita bayangkan bagaimananya kemudian kita lazim-lazimkan. Contoh seperti Ar-Razi, di antara cara dia menolak sifat istiwa, dia langsung menggunakan database yang salah. Dia bilang Allah beristiwa di atas arsy harus kita takwil, tidak bisa kita terima zahirnya. Kenapa? Karena yang namanya istiwa itu pasti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Yang di atas membutuhkan yang di bawah. Yang di atas diliputi oleh yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, yang di atas ikut jatuh. Lihat. Itu semua database yang dia pakai, database makhluk, database manusia. Dia gunakan database untuk mikir Allah. Salah atau benar? Salah lah. Sama antum tadi mau mikir, saya suruh pikir jantung malaikat, antum pakainya jantung antum yang penuh kolesterol, antum gunakan mikir jantung malaikat. Enggak bisa, salah. Database yang antum gunakan untuk mikir zat lain, enggak bisa. Enggak bisa. Pasti salah.
Sehingga antum kemudian kelazimannya berarti malaikat itu ya mungkin harus medical check up setiap bulan karena kerjaannya banyak seperti kita. Antum sudah salah. Salah, antum menggunakan database manusia untuk berbicara tentang apa? Malaikat. Sama ketika Allah bilang Allah beristiwa, jangan gunakan database manusia. Seperti Ar-Razi dalam tafsirnya. Dia mengatakan berarti kalau Allah kita ambil makna zahirnya Allah di atas ars, berarti Allah lebih kecil daripada ars. Berarti Allah lebih butuh kepada ars. Berarti ars menaungi Allah. Berarti kalau ars jatuh Allah ikut jatuh. Kalau gitu kita bilang Allah tidak di atas ars. Ini salah menggunakan database. Ngerti? Padahal database itu juga tidak benar. Ada database yang tidak seperti itu. Contoh, langit dan bumi. Ini makhluk juga yang kita lihat. Kita punya database lain. Kita bilang database yang kau sebutkan pertama salah. Yang kedua, databasemu juga tidak komprehensif, tidak mencakup semuanya database tersebut. Apa namanya istilahnya? Bukan komprehensif, tidak apa? Tidak menyeluruh. Tidak universal. Database kamu itu juga tidak universal. Buktinya apa? Langit ada di atas bumi. Ternyata langit tidak kecil daripada bumi, paham? Langit di atas bumi, ternyata langit tidak butuh kepada bumi. Berarti tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Apalagi Allah yang mengatakan bahwasanya wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal hari kiamat bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Bagaimana Allah lebih kecil dari langit? Paham? Oleh karenanya gara-gara dia menggunakan database yang salah, akhirnya dia tolak ayat tersebut. Dan tidak ada ayat-ayat sifat yang ditolak oleh ahlul bid'ah kecuali dia menggunakan database yang salah terlebih dahulu. Kalau gini berarti begini, kalau gini berarti begini, kalau gini berarti ya sudah. Seperti bilang Allah, tidak boleh kita bilang Allah marah. Kalau Allah marah, marah itu apa? Marah itu darah jantung yang lagi bergejolak. Kalau marah berarti Allah, itu kan kau gunakan database manusia. Ya. Kalau Allah marah tidak ada begitu-begitunya, yang marah ya marah. Malaikat marah juga tidak ada jantung derah malaikat kemudian. Tapi malaikat bisa marah enggak? Bisa. Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya akal kita ini sangat terbatas dan tidak mampu untuk merenungkan tentang kaifiat zat Allah karena dia di luar nalar akal, di luar ranahnya. Sebagian perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, anna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal punya keterbatasan sebagaimana mata juga punya keterbatasan. Oleh karenanya kesimpulannya ini saya tulis ini. Ini menunjukkan bahwa terkait sifat-sifat Allah harus tauqifi. Tauqifi ya. Tauqifi itu harus berdasarkan dalil. Kita tinggal tunggu informasi. Apa yang Allah informasikan kita terima itu aja. Faham? Apa yang Allah informasikan kita terima. Tidak diinformasikan tidak usah terima. Baik. Sudah 1 jam ya? Istirahat dulu. Istirahat ya, biar enggak hang ya. Istirahat 10 menit, kita balik lagi ya. Yang punya pertanyaan tulis ya. Saya tulis. Demikian, selamat berjuang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.